Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, saya Eva Luciana dari penempatan PLB Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan study case yang telah diberikan saat sesi mentoring. Nah, di sini ada study case di mana banyak peserta supervisor development program yang sering izin atau absen tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, dampaknya performa belajar tidak maksimal, kemudian output dari pelatihan sendiri juga kurang didapatkan oleh peserta. Maka dari itu di sini saya akan menyelesaikan masalah tersebut menggunakan tools 5 ways. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya problem yang terjadi adalah peserta pelatihan seringkali melakukan izin atau absen tanpa keterangan yang jelas. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan menganalisa akar masalah atau root cause analysis menggunakan 5 ways. Nah, ways yang pertama, mengapa banyak peserta yang sering izin atau absen tanpa alasan yang jelas? Jawabannya adalah karena peserta merasa kehadiran tidak terlalu penting atau dapat digantikan. Yang kedua, mengapa peserta merasa kehadiran tidak penting? Jawabannya karena tidak ada sanksi tegas atau sistem reward yang dapat memotivasi peserta. Kemudian yang ketiga, mengapa tidak ada sanksi tegas atau penghargaan? Jawabannya karena sistem absensi dan evaluasi partisipasi belum diterapkan secara optimal bersama penyelenggara. Untuk yang keempat, mengapa sistem absensi dan evaluasi belum optimal? Karena belum ada kebijakan yang kuat, sistem feedback kepada peserta, serta monitoring dan evaluasi program pelatihan. Yang kelima, mengapa kebijakan dan monitoring belum kuat? Karena fokus utama saat ini masih pada penyampaian materi, bukan penguatan disiplin dan komitmen peserta. Jadi dari hasil 5W analisis itu yang saya dapatkan. Hasil analisis ini didasarkan pada literatur dan berdasarkan analisa fakta-fakta. Nah, dari root cause analysis tersebut diketahui bahwasanya tidak ada sistem feedback dan evaluasi kebutuhan peserta sehingga materi kurang relevan dan menurunkan motivasi belajar peserta, sehingga peserta seringkali izin ataupun absen tanpa keterangan yang jelas. Nah, di sini terdapat dampak dari masalah tersebut. Yang pertama, penurunan produktivitas tim dan hasil belajar tidak maksimal. Hal ini dikarenakan banyak peserta yang izin atau tidak mengikuti pelatihan. Yang kedua, keterlambatan dalam penyelesaian tugas dan presentasi berdampak pada capaian program yang tidak sesuai target. Dalam sebuah program pastinya ada KPI yang akan dicapai. Oleh karena itu, jika ada masalah ini, tentunya program tersebut akan terkendala. Yang ketiga adalah kualitas hasil kerja menurun karena kurangnya partisipasi aktif dalam diskusi kelompok atau presentasi. Dari ketidakhadiran tersebut, tentunya peserta juga akan minim berkontribusi untuk diskusi atau presentasi berkelompok. Yang keempat yaitu motivasi, semangat kerja, dan kepuasan peserta lain juga akan ikut turun karena terdampak atmosfer yang tidak mendukung untuk semangat melakukan pelatihan ataupun menyelesaikan case study dalam pelatihan. Dan yang terakhir adalah citra program menjadi kurang menarik dan dianggap kurang bermanfaat karena target dari peserta tersebut tidak tercapai. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai solusi yang dapat diterapkan. Solusi yang pertama yaitu menerapkan sistem absensi digital yang real time dan pengawasan yang aktif sebagai motivasi kehadiran. Jadi dalam setiap pelatihan harus disertakan absensi yang real time. Real time di sini maksudnya peserta harus menyertakan lokasi maupun dokumentasi saat pelatihan, ataupun jika ada izin harus menyertakan bukti konkret. Kemudian yang kedua, membuat sistem reward untuk kehadiran penuh dan partisipasi aktif, serta sanksi untuk absensi tanpa keterangan yang jelas. Jadi seperti itu, peserta akan termotivasi mengikuti pelatihan secara rutin. Yang ketiga adalah melakukan komunikasi rutin mengenai pentingnya kehadiran dalam menunjang prospek karir peserta. Jadi peserta akan semakin minat dan tertarik melakukan pelatihan karena untuk menunjang karir mereka. Yang keempat adalah evaluasi atau revisi dari program pelatihan tersebut. Hal ini tujuannya untuk mengetahui kebutuhan peserta
sehingga pelatihan akan relevan dan lebih efektif. Yang terakhir adalah monitoring berkelanjutan bersama mentor untuk mengevaluasi efektivitas dari program pelatihan ini, sehingga untuk kedepannya jika masih ada yang kurang bisa diimprove dan targetnya bisa lebih tercapai. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hidup sepi tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.